metodenya, ganti pelatihan itu dengan pendampingan, ganti pelatihan itu dengan konsultasi bisnis, ganti pelatihan itu dengan metode praktek. Misalnya kita mengajarkan desain, kita praktekkan desain itu ke dalam bentuk tenun. Kita membuat mengolah limbah, misalnya kita berikan pelatihan bagaimana mengolah limbah menjadi souvenir. Terus metode berikutnya praktek membuat produk. Terus nanti konsultasi bisnis, pendampingan, kalau istilah selalu memakai istilah pelatihan. Ini kan kita mengajari mitra kita untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki masalahnya. Dan itu intinya. Jadi itu yang saya lakukan sehingga tidak ada metode pelatihan paling dan itu saya bikin 1 kali aja. Kalau ada 10 kegiatan 1 kali metode pelatihan, terus berikutnya metode praktek, pendampingan, konsultasi bisnis, apalah istilahnya, penerapan metode. Tapi jangan ada kata-kata survei ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kata-kata survei kita dianggap survei pemasok. Nah, ternyata untung nggak terbaca oleh reviewer ya. Tadi kita ganti metode kerjasama dengan pemasok misalnya. Jadi kita siasati itu. Terus di metode pelaksanaan juga kita berikan solusi terhadap permasalahan prioritas ya. Dan distribusikan pada tiap tahunnya. Tahun pertama ini metodenya, tahun kedua ini, tahun ketiga ini. Jadi disejalankan dengan penerapan IPTEK-nya. Jadi Bapak Ibu kita yang dari ilmu sosial selalu berpikir ya kalau IPTEK pasti enggak juga seperti itu. Jadi baikkan. Terus di situ juga dijelaskan mitra dalam pelaksanaan program harus terbaca oleh reviewer bahwa mitra punya partisipasi. Bapak Ibu tentu harus yakinkan itu. Terus nanti bagaimana evaluasi pelaksanaan program. Dan yang penting itu kalau untuk multi tahun adalah keberlanjutan program di lapangan. Bapak Ibu setiap tahun mendapat tambahan yang akan bekerjasama dengan kita dalam pembinaan. Alhamdulillah pembinaan monotahun dan Kubang diikuti didampingi oleh Pemda 50 kota. Terus berikutnya dan alhamdulillah setelah hibah multi tahun selesai diambil dibina oleh Bank Indonesia. Makanya Tenun Kubang sekarang sampai dikampanyekan oleh Kepala BI Sumbar, Gubernur Bank Indonesia di setiap event. Kalau waktu kemarin Bapak Ibu lihat Dies Natalis, Gubernur Bank Indonesia menggunakan Tenun Kubang. Berikutnya apa yang kita lakukan? Jadikan itu untuk kegiatan yang lebih besar. Dan alhamdulillah dengan kegiatan pengabdian yang continue di Tenun Kubang, saya akhirnya dengan tim riset terapan tahun kemarin dan tahun ini yang terakhir adalah menjadikan Tenun Kubang sebagai salah satu destinasi wisata yang Kabupaten 50 Kota berbasis kawasan. Risetnya muncul dari kegiatan pengabdian. Dilakukan Pemda menyambut baik itu dan kami sedang menyiapkan naskah untuk menopang Pemda membuat kebijakan untuk pengembangan Tenun Kubang menjadi salah satu destinasi wisata yang berbasis kawasan. Jadi semua destinasi wisata di sekitar Tenun Kubang kita lakukan. Itu kira-kira yang benar tampak nanti di roadmap kita. Terus pengalaman saya mendapatkan hibah Kemenko PMK kemarin, ini dia minta roadmap penelitian. Nah ini yang kita harus siapkan juga. Roadmap penelitian kita sudah biasa, tapi roadmap pengabdian Kemenristek Kemendikbudristek kayaknya tahun ini bisa saja minta roadmap pengabdian nih. Nanti mulai pula kita menyiapkan roadmap pengabdian. Jadi Bapak Ibu memang penyiapan roadmap pengabdian tentu dari diri kita masing-masing dan tim. Terus ini sudah sampai metode. Nah, ini kira-kira jelaskan apa solusi penyelesaian masalahnya, metodenya apa di tahun keberapa. Ini yang saya bilang ada survei supplier ya, untuk nggak baca. Bisa diproduksi menggunakan teknologi pemintalan benang alat anyam dengan bidang yang dinaikkan menjadi 120. Apa metodenya? Itu di tahun pertama, metode inovasi teknologinya. Terus mitra menghasilkan produk dari limbah industri. Apa metode
metodenya metode inovasi produk. Nah, terus meningkatkan produksi untuk kalangan atas menengah. Karena selama ini Tenun Kubang itu dulu masih membidik segmen bawah atas. Jadi dia bawah betul enggak, masih dengan harga 200.000, 250. Ternyata itu bukan memberikan solusi yang bagus untuk Tenun Kubang. Akhirnya kita potong rantai itu sehingga dilayani tingkat segmen menengah atas. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terus masuk ke biaya dan jadwal tadi Pak Ferry sudah kan Bapak Ibu. Kemudian memang unsur pengabdiannya yang banyak, mungkin dana untuk kita tidak sebanyak di penelitian, tapi yakinlah apa yang kita lakukan itu ini untuk bekal kita melakukan kegiatan berikutnya yang lebih besar. Dan biaya dan jadwal kerja itu diusul berdasarkan activity atau berdasarkan aktivitas. Jangan tiba-tiba aktivitasnya Bapak Ibu muncul misalnya aktivitasnya adalah untuk metode inovasi produk, atau misalnya tadi membeli anyan, muncullah dalam aktivitas penyediaan alat pengental benang atau anyan tadi muncul dana membeli alat pengental benang 25 juta. Kalau untuk multi tahun oke, tapi kalau untuk kegiatan monotahun rasanya beli barang yang sangat mahal ya, karena ini beli alat pengental benang harganya 25 juta. Tahun kedua membeli perangkat komputer dan printer untuk desain, karena desainnya sudah berbasis digital. Karena di tahun pertama kita mengajarkan pelatihan tentang desain berbasis digital. Jadi semua desain Kubang itu sekarang berbasis digital. Jadi Bapak Ibu itu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah agar bisa membidik segmen menengah atas ini lebih. Kalau orang segmen atas itu kan nggak mau produknya motifnya sama. Dengan digital motif itu bisa dirubah-rubah dengan cepat. Nah ini yang kita katakan di proposal. Terus kalau di multi tahun Bapak Ibu mesti ada dana pendamping. Nah ini yang Bapak Ibu clearkan sehingga nanti tidak terjadi menjadi kelemahan. Itu ada surat pernyataan di atas materai dari mitra yang dana. Nah ini nanti RAB itu 3 tahun itu honor maksimal 20% itu kita baca aja panduan, dan jangan pernah walaupun 0,00 sekian persen. Nah, dengan Excel bisa membantu kita membuat. Bukan target capaian. Ini ketika kita untuk multi tahun, luaran dan target capaian tahun pertama menjadi penilaian untuk mendapatkan dana tahun kedua. Jadi kita jelaskan secara detail, rinci, terukur baik dari dimensi bentuk, jumlah, dan jenisnya, seperti yang saya contohkan tadi. Terus rencana capaian tahunannya seperti apa, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan. Ada kejadian banyak sekali mungkin kita yang tahun pertama, tahun kedua nggak dapat, atau kita bikin tahun 3 tahun, tahun ketiga nggak dapat. Karena apa? Ini tidak terjadi. Kita sama-sama di Monef, River mengatakan kepada kami waktu itu, jangan berpikir kegiatan tahun kedua itu berdasarkan penilaian tahun pertama. Jadi kalau dinilai reviewer tahun pertama kita tidak sukses, rasanya untuk mendapatkan tahun kedua itu tidak besar lagi peluangnya. Mungkin Pak Ferry bisa kita tanya nanti di lain kesempatan kalau masih ada. Itu kan ada penilaian Monef. Nah itu kalau nggak salah dulu tuh standarnya harus 550 nilainya baru masuk. Kalau sekarang nggak tahu karena sistem penilaiannya sudah baru. Nah ini harus perhatikan luaran wajib, jangan sampai kalau kita bilang di tahun pertama apa, di tahun kedua itu harus ada. Jangan sampai apapun yang terjadi Bapak Ibu, makanya membuat target luaran wajib itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Luaran tambahan juga seperti itu. Buku, ya kalau buku saya rasa sebanyak-banyak aja luaran tambahannya yang mungkin kita dapatkan. Lampiran jangan tertinggal, dan benar adanya saya pernah menemukan di saat visitasi ada yang di-stem, dia kan minta dukungan dari Pak Bupati pengembangan wilayah itu kan harus ada dukungan Pemda ya. Tanda tangan Bupati dan stempelnya itu bukan tanda tangan basah yang kita foto.
di cropping dan dipindahkan ke lembar pernyataan. Nah, itu langsung gagal itu. Ketahuan di saat, kalau alhamdulillah masih ketahuan di saat katakan Pak Ferry tadi ya, waktu di review ya. Mungkin sejak itu, mungkin itu kejadian 16 ya. Jadi itu kalau kejadiannya di itu nggak menyakitkan ya. Tapi kalau kejadiannya sudah kita kasih terus tidak dapat, itu kan menyedihkan gitu. Tapi waktu itu sudah disampaikan bahwa ada temuan bahwa tanda tangannya bukan tanda tangan asli. Memang harus hati-hati kita. Nah, itu kira-kira untuk multi tahun ya. Contoh kalau kita bahas semuanya ada program pengembangan kewirausahaan. Nah, itu berbasis seperti itu juga caranya, bagaimana membuat analisis situasi, masalah dan sebagainya. Mungkin untuk masing-masing skim itu dia memiliki keluaran wajib yang berbeda-beda dan ada yang sama. Keluaran wajib itu hampir sama semuanya ya. Ada artikel, ada jurnal, atau proceeding dan semacamnya. Tapi nanti di luaran tambahan. Jadi sebetulnya foto-foto ini bisa menjadikan Bapak Ibu untuk, kalau saya tadi mencontohkan di kerajinan, karena memang itu topik saya yang menang untuk 10 tahun terakhir ya. Saya memang ketertarikan itu adalah industri kreatif dan pariwisata. Jadi biasanya memang apa yang kita tenangi itulah yang menjadi topik penelitian kita dan penelitian kita. Oke, judul PPK judulnya itu biasanya di panduan sudah dikasih guide ya. Tapi kalau mau tahun untuk berapa tahun terakhir tadi seperti yang kita contohkan Pak Ferry tadi, judul-judulnya bisa berkembang. Tapi jangan sampai membuat judul yang bikin reviewer itu cuma ini kegiatannya. Bikinlah judul-judul yang memang bagus. Terus ini apalagi yang untuk kita pun ada ini PUP dulu ya, ini intelektual kampus. Nggak tahu masih ada atau dirubah namanya aja, intinya mirip. Nah, itu ini lebih kepada pengembangan kewirausahaan di kampus. Nah, Bapak Ibu, mungkin di kondisi pandemi agak sulit ya kalau ini yang kita bikin mungkin. Terus ini bagaimana Universitas Utara sukses sekali dengan lab kedokteran giginya ya. Kebetulan saya pernah bertemu dengan di-review oleh ibu yang menang PPUPIK ini. Beliau bercerita bagaimana menjadi salah satu bisnis di Sumatera USU ya, Universitas Sumatera Utara, kegiatan penelitian dan baku dia mengembangkan usaha di sektor ini. Mungkin FKG kita juga bikin itu bisa sepertinya. Jadi berkembang menjadi bisnis kampus. Jadi judulnya biasanya simpel, PPUPIK bank sampah, PPUPIK mesin KM. Nah, ini nanti judul-judul ini kita nggak tahu karena panduan kita belum keluar. Terus apalagi yang, nah ini yang program kemitraan wilayah. Kalau kita lihat di PKM pun kita bikin bisa-bisa yang monotahun. Jadi kalau tidak muncul nanti keluar multi tahun, kita bagi aja yang monotahun, multi tahun ini menjadi monotahun. Bisa mungkin kita membuat multi tahun 3 tahun, jadi dengan 10 masalah yang kita selesaikan selama 3 tahun. Kita ambil aja masalah tahun pertama diselesaikan dengan PKM, nanti ide itu. Jadi satu lagi apa yang menjadi ketertarikan itu PKW juga ya, itu hampir sama ada itu pengembangan desa mitra. Nah ini kayaknya di Kemenko PMK juga ini lagi banyak ya, desa berinovasi. Di Dinas Pariwisata, di Kementerian Pariwisata juga mungkin banyak ini desa pengembangan desa mitra. Jadi ini biasanya memang lebih basis multidisiplin. Jadi itu dari apa yang dihadapi permasalahan mitra. Misalnya yang dihadapi yang saya menangkan sekarang ini adalah desa Anyaman, desa Anyaman. Jadi kita semua apa yang permasalahan di desa Anyaman dari segi aspek manajemen usaha. Nah ini yang bisa. Jadi targetnya kita selaraskan dengan STP yang ada di kampus. Dengan sudah punya STP, nanti membentuk desa mitra sebagai salah satu model untuk STP. Nah, jadi kegiatan pengabdian ini sebetulnya sangat disupport oleh semua lembaga kita yang ada di UNAN. Jadi itu kira-kira
Ibu yang bersifat multi tahun, yang kira-kira bisa kita buat proposalnya. Kalau seandainya tidak keluar besok multi tahun, kita jadikan yang masalah-masalah di multi tahun itu menjadi inovasi. Satu lagi penutup di pertemuan kita adalah apa triknya? Saya apa tahun bisa menang? Saya selalu punya bank proposal. Kalau Bapak Ibu bikinnya di September ini, proposalnya baru dibikin untuk submit di Oktober, saya sudah punya proposal yang saya bikin tahun-tahun kemarin. Jadi artinya apa? Bapak Ibu baru mulai, saya sudah memfinalkan proposal saya. Itu mungkin sehingga mungkin proposal itu bisa jadi lebih baik. Kerja sehari 2 hari tentu akan lebih baik kalau kerja di tanam-tanam. Kalau nggak ada yang orang Minang di sini, kalau bagi saya tidak mampu bekerja semalam jadi. Nggak menang ya Bu Asmiati ya. Kita bikin proposal yang menang Asmiati ya, walaupun tidak tidur ya Bu Asmiati, tapi tetap aja gagal. Kita masuk apalagi akhirnya menangnya di mana di ini ya, riset unannya dari ya. Tapi nggak apa-apa, tidak akan ada proposal yang terbuang, itu prinsip. Saya dulu kalah, jadi kan bisa terapan 2 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kalah di sekarang tahun depan ada waktu, apalagi Pak Uyung dari LPPM sangat kreatif menyediakan skim-skim yang bisa membiayai proposal-proposal kita yang mungkin tidak dibiayai oleh itu kira-kira Bapak Ibu terlebih terkurang saya minta maaf, mungkin terlalu bersemangatnya sehingga kesannya mungkin ada sedikit berlebihan di mata Ibu Bapak Ibu, saya mohon maaf. Akhirnya saya sudahi dengan taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prof. Rani, sangat antusias sekali pencerahan yang diberikan, sangat memberikan manfaat bagi kami. Namun setelah paparan materi ini mungkin perlu kita bahas juga, ada diskusi, mungkin ada yang mengganjal bagi Bapak Ibu kita. Kita buka room diskusi untuk 2 diskusi, dua termin diskusi. Satu termin itu terdiri dari 3 penanya. Pada Bapak Ibu untuk sesi pertama ini silakan ajukan pertanyaan ke narasumber, sebutkan nama, instansi. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu ya Bu. Izin bertanya Pak Ferry. Oh ya. Ya silakan Ibu Asmiati. Sri Setiawati saya Pak, belum ganti nama. Sri Pak. Oh Bu Sri, oh iya boleh. Ya Ibu Sri, belum ganti nama ya, maaf Bu. Iya, suaranya Ibu Sri mirip Pak Bu. Ya, Asmiati nomor 2 Pak. Oke, siap. Ya Bu Sri, silakan. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Ibu Ratni dan juga tadi Pak Ferry Datua. Mungkin tadi juga ada pertanyaan, tapi karena sudah ada ditanyakan juga sama teman-teman lain. Nah, terkait dengan yang paparan yang disampaikan oleh Ibu Ratni, saya mau menyesuaikan dengan kondisi rencana saya, tapi sudah berlangsung selama ini. Saya program pengabdian. Pertama, memang betul saya mencoba dengan kerja riset dulu. Jadi sama dengan yang Ibu Ratni lakukan dengan pengkajian riset yang konsen terhadap perempuan. Dan saya mengambil wilayah Sawah Lunto khususnya. Waktu itu saya melibatkan kerjasama dengan NGO, ya, NGO internasional. Kami ada penguak perempuan Mulung Baro, ya, di Sawah Lunto. Kemudian perempuan itu individu-individu dan tidak berkelompok. Nah, kami bikin program waktu itu dengan NGO internasional, semacam pelatihan penggunaan fotografi dibiayai oleh NGO. Kemudian saya membentuk kelompok
dari output luarannya selesai dari itu, selain ada video juga. Dan itu didanai 100% oleh NGO itu. Nah, selesai kemudian saya memasukkan Ibu mohon ini to the point, Bu. Ya, oke. Baik. Ya. Nah, ini kan step-step yang saya lakukan, keterlibatan dengan NGO, belum dana. Kemudian kemarin saya ngajukan proposal pengabdian tapi dengan dana pasca, hibah pasca. Nah, ini lokasi saya lakukan di Sawah Lunto juga. Nah, ini kemudian dengan proposal yang Ibu Ratni menangkan atau levelnya lebih nasional seperti itu, ini ada poin penting di dalamnya, trik untuk menempatkan. Kita sudah berkolaborasi dengan beberapa unsur di situ. Nah, saya sudah membuat appointment sebenarnya, ada NGO, ada Pemko, dan ada kita sebagai lembaga universitas. Nah, di dalam anggaran kemudian dari latar belakang apakah perlu kita menyampaikan itu posisi-posisi seperti itu, di samping tadi kan perlu dilampirkan bukti kerja sama dan sebagainya. Itu ada implikasi ke dana dan sebagainya. Itu perlu secara transparan perlu kita sampaikan nggak, Ibu Ratni? Itu untuk trik-triknya bagaimana nanti ruang temponya pemerintah daerah kotanya, gimana nanti bagian NGO-nya, gimana nanti bagian kita, itu perlu nggak memungkinkan, dan itu ada poin nggak untuk kemungkinan diterima proposal itu. Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung disikapi, Ibu. Ya, begini Bu Pia, pada prinsipnya itu kan utuh ya, dari latar belakang sampai CV Bapak Ibu ya, sampai ke lampiran itu utuh penilaiannya. Saya biasanya untuk mensiasati saya menang itu, saya masukkan semua CV saya kan begitu. Tapi sekarang kan kalau kita masukkan ke Sindiktamas ya, kementerian, ikut riset dulu, itu kan bersistem ya, mereka sistem lihat di sistem. Jadi selama punya Bu Sri itu melihat ya hasil riset Ibu, kan Ibu bisa kasih tahu riset itu kerjasama di mana selama masuk di Sindiktamas di Sinta kita. Terus nanti kan Sinta terkoneksi dengan Sindiktamas ya, sudah itu akan menopang Bu, karena memang kalau punya penelitian sekian itu ada, jadi masukkan ke situ. Terus kalau di proposal, Ibu lihat formatnya, ada sekarang itu di, kalau nggak salah ya, saya kalau kita keterkaitan penerapan riset kita dengan kegiatan pengabdian kita di ruang itu Ibu bilang, Ibu sampaikan ya, itu bisa, tapi kalimatnya nggak banyak biasanya Bu gitu. Satu aja pesan saya, membuat proposal pengabdian ini simple apanya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa di peluang, kan di lampiran itu kan ada penerapan teknologi ya, apa penerapan yang Ibu lakukan. Di situ juga punya ruang kita untuk menonjolkan, misalnya saya menerapkan e-commerce, teknologinya pemasaran digital misalnya. Bisa Ibu tambahkan itu teknologi itu siapa yang nemuin gitu, riset siapa, Rita dan et al misalnya. Jadi Ibu pandai-pandai menyelipkan riset-riset Ibu itu mulai dari latar belakang jelas ya, kegiatan ini berdasarkan hasil penelitian tahun segini ya, penelitian Setiawati et al 2018, itu tegas di latar belakang tuh. Saya bikin di paragraf itu jelas, kegiatan ini berdasarkan riset Rita et al dan kawan-kawan DKK. Kalau dia sudah dipublish di artikel internasional, tentu gantinya et al 2018. Jadi nanti Rita et al 2018 itu kan dilihat tuh, tapi kan sekarang nggak menulisnya tidak berdasarkan itu ya, dia berdasarkan nomor sekarang. Mulai tahun kemarin itu penomoran. Jadi kalau kita tulis nomor 1 di catatan kaki, di daftar referensi, reviewer kan akan lihat riset 1 ini risetnya siapa, ketemulah di daftar referensi. Makanya kliknya itu Bu, daftar referensi itu penuhi dengan riset nama Ibu dan tim. Jadi orang nanti lihat gitu, CV kita jelas lah gitu. Makanya ada proposal junior saya tidak menang di multi tahun, mungkin
CV-nya mungkin belum layak untuk multi tahun. Jadi makanya waktu saya tanya ke senior visitasi, iya memang Bu, untuk multi tahun sebaiknya pernah memenangkan multi tahun. Nah mungkin nanti Pak Ferry kalau masih ada kita bisa tanya juga. Tapi memang logikanya kan seperti itu. Belum pernah menang mono tahun masuk ke multi tahun. Rasanya kan juga nggak pas. Jadi kalau sekarang saya tahun kemarin dibolehkan saya mono tahun karena memang alasannya skim multi tahun nggak ada. Kalau tahun ini keluar skim multi tahun, saya harus masuk ke multi tahun. Saya sudah 2 kali periode menang di pengembangan produk ekspor yang berkembang jadi pengembangan produk unggulan daerah. Artinya kalau tahun ini keluar multi tahun, saya harus beralih dari skim yang 2 itu. Mungkin wirausaha desa yang saya ambil lagi. Nah seperti itu Bu Sri. Jadi memang harus strategi. Nanti kalau Bu Sri memang ada nanti saya siap kok mereview ya, memberikan masukan. Dulu saya di review bertanya banyak itu ke Pak Kasrat Bu. Jadi kita manfaatkan reviewer-reviewer UNAN yang jadi di nasional dan jangan malu bertanya. Karena kalau saya gagal saya juga kasih tahu Pak Kasrat. Kalau menang Pak Kasrat biasanya udah tahu ya kalau karena beliau di nasional. Jadi bagaimana saya berdiskusi ke Pak Kasrat unggulan ini Pak, seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi penjelasan dari Prof. Kasrat. Itu kira-kira Bapak Ibu. Tapi kan kita bikinnya deadline-nya. Jadi debut semalam, 2 malam. Terus sekarang kita nggak sempat lagi direview oleh teman-teman yang dahulu memenangkan event itu atau gitu ya. Oke Bu Sri, mungkin itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri, terima kasih Ibu Prof. Untuk ini penanya berikutnya, masih ada Bapak Ibu? Sambil menunggu ini Ibu Prof, kita coba dulu request pertanyaan dari room chat dari Ibu Yoneta Serangenge ya. Ya, pertanyaan beliau ada 2. Yang pertama, apakah AKI produk harus sesuai dengan tahunnya? Harus sesuai dengan tahun perolehan IPA tersebut. Terus, karena jika HKI produknya sudah diperoleh 3 tahun sebelumnya. Tentang HKI, Bu. Kalau langsung ya Pak Ferry ya. Ya, silakan Ibu. Kita kena belum sholat asar nih ya, kita jadi. Ya. Kalau HKI dijadikan sebagai luaran tambahan, tentu di periode waktu itu. Kalau untuk mono tahun tentu di waktu tahun mono tahun, makanya tingkatannya mulai dari terdaftar ya, terdaftar, draft, terdaftar, dan publish ya, sertifikat ya, terbit ya, sertifikatnya itu tergantung. Kalau Bapak Ibu berikan di proposal janjinya, kalau merek pasti kalau 1 tahun jangan dijanjikan terbit sertifikatnya, bilang aja terdaftar dulu, karena merek itu kan saya aja yang tahun berapa sampai sekarang nggak keluar sertifikatnya. Jadi kalau merek nggak mungkin waktunya dekat. Tapi kalau kita semi motif misalnya, terus karya kita yang lain bikin model video dan sebagainya, mendaftarkan itu cepat gitu. HKI buku misalnya, tapi jangan HKI buku lah sebagai luaran, karena itu udah dianggap satu luaran dengan ya. Jadi HKI yang lain. Jadi kalau tahun pertama untuk multi tahun bisa, misalnya tahun pertama draft, tahun kedua submit ya, terdaftar, tahun ketiga terbit sertifikat. Tapi janganlah tahun pertama draft, paling nggak terdaftar di tahun pertama. Kalau motif saya berani nyatakan bersertifikat terbit ya sertifikatnya, karena pengalaman mengurus HKI motif cepat sekali, apalagi sekarang LPPM bantu sekali bagaimana terus itu kira-kira Pak Ferry yang satu lagi. Baik ya. Dari Ibu Yoneta tadi ya Bu ya. Ibu masih ada pertanyaan? Kalau nggak Ibu nanya, itu Bu kalau dalam pembuatan proposal pengabdian pada masyarakat multi tahun itu ya Bu, itu bagaimana tuh cara kita mencari ide dalam pembuatan proposal itu Bu? Karena dari ada tahun 1, ide tahun 2, ada tahun 3,
Itu bagaimana cara mencari ide tersebut? Bagaimana cara melihat yang lolos itu, Bu? Agak dari skim apa yang cocok untuk proposal tersebut agar dapat didanai, Bu? Ini masalah strategi, Bu. Oke, yang pertama tentu strateginya tadi, ada nggak riset kita untuk kegiatan itu? Itu yang penting dulu. Jadi ada riset kita, memang karena ada poin tadi ya, kita takut salahnya di situ. Makanya ketika Bapak Ibu bikin roadmap penelitian juga seiringkan dengan roadmap pengabdiannya masing-masing. Nah, dan itulah tim untuk saling mendukung untuk mencapai itu. Terus itu yang strategi ya untuk memenangkan hibah multi tahun. Terus bisa juga dari kegiatan pengabdian sebelumnya untuk ide multi tahun. Multi tahun, monotahun saja udah multidisiplin ya, apalagi multi tahun. Jadi memang kalau kerajinan, saya sering bekerja sama dengan orang teman dari teknik industri minimal itu ya. Kayak pengabdian sekarang dengan Pak Hemaidi, teknik industri, ya. Terus kalau saya butuh desain motif, saya ambil cari informasi. Terus satu lagi ya Bapak Ibu, kan cuma anggotanya 3 ya, 1 ketua, 2 anggota. Kita butuh misalnya saya tuh selalu ingin ada junior saya di samping saya ya, yang bisa membantu melaksanakan kegiatan. Nanti jurusan ya manajemen. Hanya 1 yang bisa dibawa keluar ya. Pak Henmaidi ya, ada 3. Pak Henmaidi saya butuhkan dalam pengembangan industrinya. Tapi untuk desain, teknologi desainnya, saya butuh sebetulnya orang sistem informasi atau desain motif gitu ya. Butuh orang desain 1. Tapi saya nggak bisa memasukkan dia sebagai tim. Ambil dia sebagai karena apa? Kita kan nggak bisa dapat honor. Yang dapat honor kan bisa dari narasumber selain nama kita. Nah, di situ celah untuk ini. Jadi Bapak Ibu masukkan di struktur organisasi ya, narasumber itu siapa kira-kira tambahannya. Terus nanti keluar di anggaran narasumbernya siapa. Terus strateginya itu kalau kita menyelesaikan, saya orang manajemen misalnya, membina UMKM. Pak Ferry pertanian ya? Pak Ferry apa Pak Ferry? Peternakan, Bu. Nah, peternakan, Pak. Peternakan misalnya membahas peternakan. Misalnya pengembangan ayam misalnya dia mengembangkan ayam organik misalnya. Di background dikatakan bahwa ayam organik ini memang dibutuhkan oleh masyarakat yang banyak mencari. Kira-kira punya enggak riset Pak Ferry itu? Kan tuh berdasarkan riset dan kawan-kawan 2020 bahwa permintaan masyarakat terhadap produk organik meningkat. Salah satunya yang dikonsumsi itu adalah ayam. Nah, itu tuh. Terus nanti untuk mengembangkan usaha ayam organik nih, Pak Ferry ambil tuh orang agribisnis atau orang manajemen ya. Inilah ya, minimal ngambil Bu As, dosen-dosen muda misalnya. Terus nanti dipecahkan masalahnya itu untuk kalau mengembang lebih ke pengembangan usaha kampus bisa juga. Pengembangan itu kita lihat ya, kalau kan nggak jelas ya Pak Ferry sekarang ya. Mengembangkan usaha desa misalnya, pengembangan wilayah itu bisa masuk tuh peternakan. Kalau pengembangan wilayah itu dia harus ambil minimal 2 bidang. Misalnya yang diambil bidang peternakan, pertanian, pariwisata, ekonomi, peternakan. Nah, Pak Ferry itu untuk kita pastikan aspek itu. Kalau untuk monotahun. Jadi nanti kalau peternakan di daerah itu menjadi produk unggulan, Pak Ferry bisa ambil pasti ada. Nanti yang diselesaikan semua aspeknya ya, aspek produksi, aspek apa lagi yang ada di peternakan tuh, aspek pemasarannya, aspek manajemen usahanya. Itu kan di aspek produksi, apa misalnya tentang pakannya misalnya, tentang itu saya nggak ngerti ya. Nanti itu banyak masalah yang Pak Ferry bikin skala prioritas. Tahun pertama apa, tahun kedua apa, seperti tadi. Jadi aspek pemasaran
Kami ada ini Bu, di peternakan itu. Konsumen apa ya? Kalau Ya. nanti melalui toko online misalnya. Jadi itu yang kita pecah-pecah menjadi pertama. Jadi ada penyelesaian 1 tahun, waktu pendek ya, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, aplikasinya belum kuat, terus sudah mau digarap pemasaran online. Ini itu nggak mungkin ya Pak Ferry. Mungkin tahun pertama produksi pemasaran online-nya nanti tahun ketiga. Itu kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang berikutnya? Iya, halo Ibu Asniati, ada pertanyaan atau Ibu yang lain? Ya Pak Ferry, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini telah tercerahkan kita semua ya untuk pembuatan proposal untuk pengabdian. Tapi kalau saya pengabdiannya itu sisi informasi Bu Prof. Nanti pengabdiannya karena kalau kita lihat pengabdian itu lebih mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat ya, lebih ke situ. Tapi kalau ke pemerintah daerah, bagaimana saya menggunakan itu sebagai dasar untuk pengabdian, Prof? Terima kasih. Langsung ya Pak Ferry. ya silakan Bu. Kayak ada ingin buru-buru saja. Iya. Sudah gelisah ke sholat. Nanti mungkin jangan ke pembangunan sistem pemerintahan kota misalnya ya. Mungkin Ibu membangun sistem bunahnya. Ya, itu kan kemasyarakatan juga, koperasinya. Kalau Pemda kan dia punya dana besar, nanti nggak perlu nih pengabdian Bu Asniati kan punya anggaran daerah ya. Mungkin Bu Asniati bisa ke bunahnya, koperasi kan itu, atau ke UMKM-nya sistem informasi itu misalnya untuk sistem informasi produksi, misalnya bagaimana mengatur produksi. Jadi kalau nanti dijadikan pemerintah, kayaknya tadi Pak Ferry juga demikian ya, jangan mengambil yang ke pemerintahan daerahnya. Tapi kalau bunga koperasi Bu ambil tapi Ibu jangan membahas sistem informasi, itu satu masalah, cuman kita kombinasikan yang lain gitu. Jadi apa misalnya membuat atau kewirausaha desa ya, pengembangan desa tadi. Ibu ingin di situ ada potensi UKM. Nah, ini satu ya. Saya mau ngambil ini sih kalau masih dilanjutkan. Desa itu dia punya kerajinan, Ada yang dari Bali. masih terlibat dalam peminjaman lembaga-lembaga yang mempunyai bunga tinggi. Nah, terus masih terikat dengan pengumpul rentenir ya, pengumpul sistem ijon. Jadi pengumpul itu kita bisa nggak bikin sistem misalnya bagaimana produknya, bagaimana proses kita atur sedemikian rupa. Misalnya gini, dia mampu produksi sekitar 300 sampai 1.000 lah omsetnya seminggu satu orang. Tapi dia udah ngambil uang duluan 200.000. Akhirnya apa? Kita bikinkan mereka suatu pola. Saya kalau ingin punya penghasilan 200.000, saya harus produksi sekian. Jadi mereka selalu diingatkan lah mungkin di aplikasi di handphonenya, jangan kasih minta uang 200, Anda cuma bisa produksi 100.000 minggu ini, misalnya seperti itu. Jadi Bu As kecilkan menjadi ini. Kalau Pemda 50 kota bahkan kegiatan pengabdian nanti nggak masuk takutnya nanti itu karena Pemda kan punya karena jadi pengabdian itu tadi dari tema-temanya jelas lebih banyak ke masyarakat yang ini Karang Taruna misalnya, atau Bu As bantu misalnya kayak di kerajinan anyaman ini nih, mereka jual ke ijon ya, padahal di situ banyak anak-anak muda yang putus sekolah, habis SMA nggak kuliah lagi, padahal dia punya handphone masing-masingnya. Bagaimana kita bikinkan dia aplikasi ya untuk menjual produk-produk ibu-ibu yang ada di sekitar dia, mungkin orang tuanya sendiri ya, ibunya sendiri. Nah itu mungkin sangat berarti itu jangan sendiri, harus dengan bidang yang lain juga.
kira-kira Bu As. Baik, Bu As, Ya, sudah makasih ya, Bapak. cukup. Ya, Ya. makasih Bu As. Ya, Mungkin makasih, dari Pak. Bapak Ibu lain ada ini dalam ruang diskusi kita. Incim, mungkin ada pertanyaan Cim. Baik, ya. Atau ada Bapak Ibu lagi lain? di mana? Ini lagi di jalan ya? Iya, lagi di jalan Incim kayaknya nih. Ya, OTW. Baik, Ibu, itu ini mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu kita, saya coba juga untuk nanya Ibu. Itu kita lihat Ibu, banyak dosen Bapak Ibu dosen kita banyak lulus di apa ya, proposal pengabdian internal, tapi sulit mereka itu formal gitu. Nah, dari proposal mereka yang lulus internal itu agar mereka lulus yang apa ya, pengabdian didanai oleh Dikti ini, itu apa yang perlu kita upgrade Bu? Apa namanya? Bisa juga. Iya. Oke. Kan banyak sekarang tuh kegiatan ini ya Bu, nagari-nagari membangun ya apa ya, bisa nggak itu dijadikan apa ya, untuk menuju nasional, dan apa yang perlu mereka agar bisa menuju itu. Makasih Bu. Ya, makasih Pak Ferry ya. Ya. Saya bukan ke diri saya sendiri aja ya, susah mereka-reka karena teman-teman banyak ya. Mungkin Ya. pengabdian yang saya alami, saya dulu melakukan kegiatan pengabdian Tenun Kubang ini dulu, pengabdiannya itu adalah beranjak dari Tenun Kubang ini tidak